orang beragama sedikit-sedikit marah, ya kan, gelut, nggak terima gitu kan. Perang, bunuh-bunuhan karena agama, karena beda Tuhan itu kan nggak sedikit terjadi di luar negeri. Gitu. Kenapa bisa begitu? Aslinya akarnya itu bukan agama, akarnya adalah keterpisahan. Karena manusia merasa terpisah satu sama lain, kayak Mas Hendra sama Riko merasa terpisah. Akhirnya ketika merasa terpisah, dia merasa tidak aman. Banyak orang tercerahkan itu bilang bahwa dunia itu ilusi. Ya benar, karena tiap manusia hidup di dalam dunia pikirannya masing-masing, dunia reaksinya. Mas semisal merasa berkekurangan, bagaimana cara letting in-nya? Nah, rasa kekurangan ini kan sama. Kalau kita berusaha penasaran, gimana sih rasanya rasa kekurangan ini? Pasti terakses di area dada nggak enak, yaitu yang dibiarkan masuk. Dibiarkan kita mengalami secara total. Ketika kita berani mengalami secara total, ya rasanya lenyap. Ombaknya pasti tenggelam. Kenapa kok tidak semua orang yang ikut kelas itu terus kemudian dia bisa mengalami kesuksesan yang sama? Padahal ilmunya sama, ada yang terapin juga berhasil. Bahkan ada yang nggak usah ikut kelas aja, cukup dengerin di YouTube aja bisa. Itu termasuk saya orang yang seperti itu. Oh ini tek saya bisa nerapinnya gitu. Apa karena memang mungkin di kelas itu orang motivatornya atau apa tuh namanya coachnya dia tidak benar-benar bisa menggali sampai ke akar masalah orang itu gitu. Sehingga kemudian ibarat pohon ketika akarnya belum kuat ke dalam, maka dia gampang roboh gitu. Bisa dianalogikan lagi misalnya kita nggak bisa dong apa tuh namanya menyelesaikan masalah orang hanya kita berada pada di luar pagarnya aja. Kita harus masuk ke dalam pagar, ke halamannya, masuk ke rumahnya, kalau perlu masuk ke pintu kamarnya. Artinya orang itu harus benar-benar belak-belakan mengakui semuanya gitu. Nah, kalau Mas Riko sendiri melihatnya kenapa sih? Karena pendengarnya tidak benar-benar mendengar. Artinya ketika gelasnya penuh, disuntik gelas ya tumpah. Artinya sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus belajar cara mendengarkan yang benar. Karena kita biasa mendengarkan dari basis samskara. Artinya samskara kita yang mendengarkan, bukan diri kita. Misal kita punya samskara rasa kekurangan misalnya. Terus kita mendengarkan motivator bilang gini. Samskara kita mendengarkan melalui basis samskara. Akhirnya kepala kita rame. Wah nggak gitu pengalamanku, nggak gitu. Gini. Yang dikatakan salah. Padahal apa yang dipahami pendengar sama yang diucapkan oleh pembicaranya itu sangat-sangat berbeda antara A dan Z. Misal contoh lah. Misal Ngaji Roso ngadain kelas, bikin flyer. Itu kan pasti ada dua sisi kan. Ada yang komen, wih kok bikin kelas gini katanya mau sedekah belajar gitu kan. Ada juga yang tanggapannya bagus, ada yang tanggapannya negatif. Itu bukan tentang Ngaji Rosonya, tapi tentang viewernya. Artinya berbeda. Artinya ketika viewernya punya samskara kekurangan, dia akan merespon berdasarkan samskaranya. Dia akan memberikan komentar negatif seperti wah golek duit toh atau gimana. Tapi kalau dia samskaranya memang sudah kelimpahan, komennya pasti bagus. Artinya apa yang dikomen itu lebih menunjukkan samskara dari yang komentar daripada yang dikomentari. Ya sama kayak kita mendengarkan. Kalau kita basisnya masih mendengarkan samskara, apa yang kita pahami itu lebih tepatnya adalah apa yang ingin kita pahami, bukan yang disampaikan oleh pembicaranya. Jadi sangat-sangat ditekankan perlu untuk belajar mendengarkan yang baik. Misal Mas Hendra sama istrinya lah misalnya. Kalau di antara dua suami istri ini tidak pernah belajar mendengarkan dengan bagus, nggak connect. Misal istrinya bilang, misal Mas Hendra, gampangnya gini, misal ada dua orang suami istri lah. Yang suami ini dari lingkungan tentara, artinya dia dididik untuk tegas, terus naruh barang ya rapi. Yang istri ini didikannya musisi, artinya dia ya pokoknya bebas damai kan gitu kan. Suatu ketika si istri ini naruh anduk di kasur,
otomatis yang suami yang memang latar belakangnya tentara dia ngamuk. Disiplin. Ngamuk kan. Nah, istrinya bilang, oh aku terbiasa gini ya dari dulu. Nah, kalau suaminya ini tidak benar-benar mendengarkan, dia akan ngamuk. Dia akan merespon berdasarkan pola kebiasaan dan samskaranya. Tapi kalau dia bisa belajar mendengarkan dari seluruh tubuhnya, dia menguni tubuhnya kemudian mendengarkan, ya dia cuma mendengarkan aja. Dan yang terjadi adalah dia tidak bereaksi, tapi dia merespon dengan baik. Jadi yang perlu dilakukan oleh para pendengar ngaji Rauso maupun yang ikut workshop, entah siapapun, entah Mas Oki, entah Mas Happy, atau Mas Arief RH, dan lain-lain, yang perlu dilakukan adalah belajar mendengar dulu. Yang pertama adalah belajar mendengar pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa mendengar pikiran kita sendiri, akhirnya kita bisa mendengar orang lain. Karena kita biasanya tidak mampu membedakan antara apa yang diungkapkan oleh lawan bicara kita dengan apa yang diungkapkan oleh pikiran kita. Akhirnya terjadi bias. Karena pikiran kita waktu mendengarkan orang itu rame. Jadi bias, jadi nabrak. Pemahamannya pasti melenceng. Tapi kalau kita bisa mendengarkan pikiran kita, terus hening pikiran kita waktu mendengarkan orang lain, ya pasti masuk. Yang dimaksud oleh Joko. Banyak yang komentar, Mas Riko, aku muridmu gitu. Mas, ini kan masyarakat kita ini kan mayoritas beragama semua Mas ya. Tapi kenapa ya? Ya kenyataannya begitu, orang beragama itu doyan perang ya Mas. Banyak loh ya orang beragama doyan perang. Seperti ya di Timur Tengah, kan sejarahnya dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia pun juga sama. Orang beragama sedikit-sedikit marah, ya kan, gelut, nggak terima gitu kan. Perang, bunuh-bunuhan karena agama, karena beda Tuhan itu kan nggak sedikit terjadi di luar negeri. Kenapa bisa begitu? Asli akarnya itu bukan agama. Akarnya adalah keterpisahan. Karena manusia merasa terpisah satu sama lain. Kayak Mas Hendra sama Riko merasa terpisah. Akhirnya ketika merasa terpisah, dia merasa tidak aman. Karena pasti dianggap musuh, karena terpisah. Sama ketika bumi dihuni manusia, terus kemudian dipisah-pisahkan menjadi Amerika, terus menjadi Korea Utara. Ketika manusianya lenyap semua, ada yang dinamakan Amerika dan Korea Utara, nggak ada. Tapi untuk membantu administrasi dan pengaturan global, akhirnya dibentuklah negara Amerika. Oh, batasnya segini, Korea Utara batasnya segini, hanya untuk membantu. Tapi ketika itu menjadi identitas, akhirnya masyarakat Amerika merasa terpisah dengan masyarakat Rusia, akhirnya perang. Ya sama, agama pun juga gitu. Karena dia merasa terpisah dari agama lain. Tapi kalau egonya yang merasa terpisah disadari, mau dia bernegara, mau dia beragama, ya aman-aman aja. Intinya yang perlu kita sadari adalah akarnya. Akarnya adalah perasaan merasa terpisah. Mas, berarti ketika kita sudah berada pada level lautan itu, tidak ada samsara itu kan melihat sesuatu yang menurut orang lain, perspektif orang lain itu buruk, negatif, jelek, dosa, haram, itu kita udah gak nyalain lagi? Nggak nyalain lagi, biasa aja. Biasa aja. Sudah nggak menghakimi, cerdas gitu ya. Nah, kita biasanya, kenapa kita menghakimi orang lain? Karena kita menghakimi apa yang ada di dalam diri kita. Kita menghakimi emosi kita, terus kita menghakimi pikiran kita menghakimi fisik kita. Jadi perlu yang dalam ini diurus dulu penghakimannya. Kalau kita sudah tidak menghakimi emosi, pemikiran, dan fisik, kita baru bisa terbebas dari penghakiman kita terhadap di luar tubuh kita. Baik Mas Riko, ini supaya saya kasih contohnya supaya relate aja ya dengan yang tak alami gitu. Ketika kemudian aku di kendaraan gitu ya, terus tiba-tiba ada orang tuh kendarai mobil itu rong karena knalpotnya kan di blong kan ya. Itu kan muangkel lah Mas, mesti tak kejar, tak dim gitu, bahkan tak pepet gitu kan ya. Kalau katanya Mas Joko tadi, gak usah kayak gitu Mas Hendra, cukup perasaan mangkelnya itu diterima aja, dinikmati, dan terima kasih sama rasa mangkel itu. Itu level ini cuma gitu Pak. Cuma gitu Dok. Dan otomatis kita akan berterima kasih sama knalpotnya. Otomatis, karena knalpotnya adalah
apa ya, bukan sumber ya, sarana yang memicu rasa jengkel kita yang selama ini terpendam dan tidak tersadari muncul akhirnya. Nah, kalau muncul kan lebih mudah untuk disadari ya, kita berterima kasih pada knalpot akhirnya. Berterima kasih sama knalpot sama rasa mangkel itu kan. Iya. Nggak perlu mikirkan perasaannya yang nyetir itu ke saya gimana itu nggak perlu. Oke. Jadi ketika sering mengalami kayak itu sebenarnya sebagai pertanda bahwa pendaman emosi negatif atau samskara itu masih banyak kan? Iya. Kalaupun udah nggak ada samskara, kita mengalami hal seperti itu ya nggak ada masalah. Kita udah biasa-biasa aja. Kayak dianggap kejadian ya kejadian biasa. Makanya orang kan kalau dia mungkin Mas Hendra sama Mas Dika lah, sama Mas Teguh. Mobilnya 3 lah. Maksud sendiri-sendiri. Mas Hendra krungu knalpot blong mangkel. Mas Teguh biasa aja. Berarti kan dia knalpot tidak memicu samskaranya kan. Nah, kenapa kok dikatakan banyak orang tercerahkan itu bilang bahwa dunia itu ilusi? Ya benar, karena tiap manusia hidup di dalam dunia pikirannya masing-masing. Dunia reaksinya. Makanya knalpot kan netral kan aslinya. Tapi bisa mengganggu hidup Mas Hendra, tapi Mas Teguh enggak. Berarti kan kehidupan yang dijalani kan beda. Walaupun dalam satu waktu yang sama lah. Oke, saya paham ya. Paham gara-gara bukan wawancara nih sebenarnya. Paham karena ngobrol langsung dengan Joko sama Mas Riko gitu. Itu lebih simpel gitu. Keren. Berarti kita sudah tidak perlu menyalahkan pihak eksternal, pihak luar apapun kondisi yang kita alami. Iya. Yang ada hanya terima kasih. Iya, karena ketika kita menyalahkan, sebetulnya itu adalah wujud dari penolakan kita. Kita nggak mau menyadari samskara kita atau pendaman emosi kita, akhirnya kita melemparkan tanggung jawabnya ke pihak luar. Baik, thank you. Ini ada titipan pertanyaan ya, aku lupa dari siapa tadi mbaknya WA aku. Intinya gini, bagaimana letting in dari rasa takut dan malu karena jatuh tempo tagihan, sedangkan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, supaya kemudian bisa mengalami keajaiban setelah letting in. Ingat banyak teman-teman yang mengalami hal itu, iya. Mas. Dan itu adalah pinjol atau tagihan bank, gitu. Gimana tuh Mas? Nah, rasa apa atau sensasi apalah yang gampang, sensasi apa di dada kita yang terpicu akibat kejadian telat itu? Ya normalnya mesti, aduh sudah mau tanggal jatuh tempo, mesti takut, mesti khawatir, sembunyi gimana gitu. Nah, ya. takut, khawatir, atau keinginan sembunyi itu kan label dari pikiran. Tapi kita perlu tahu atau sadari sensasi aslinya itu gimana. Atau sensasinya kayak celki-celki di dada, atau kayak menyempit, atau nyesek, ya itu yang kita terima. Yang dibiarkan masuk itu sensasi itu. Jadi bukan labelnya. Karena label termasuk pelarian dari pikiran, agar kita tidak menyadari sensasi yang asli. Ini yang kaitannya sama fisik. Iya. Oke. Tapi biasanya sensasi-sensasi itu bentuknya apa saja sih umumnya Mas Riko? Pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu? Pasti nyesek, merasa tercekik, merasa sempit, pasti itulah. Rata-rata nyesek. Rasa-rasa. Tapi orang karena pemicunya menamai berdasarkan pemicunya, akhirnya dibisarkan menjadi takut, sedih, rasa bersalah. Padahal sama, rasanya nggak nyaman. Rasanya itu tok aslinya. Dalam tubuh gitu. Iya. Ya. Itu yang kemudian kita bukakan pintu. Iya. Kita terima, kita meluk dengan mesra gitu ya. Dan tinggallah momen aha. Gitu. Kan memang selalu begitu urut-urutannya iya, kan Mas? urutannya pasti begitu. Iya. Setelah diterima tinggal menunggu momen aha. Iya. Iya, keren. Nah, tapi yang jadi persoalan begini deh, dan aku muncul pertanyaan begini. Kalau misalnya kita sudah berada pada kesadaran lautan, terus kemudian kita punya ingin, bagaimana membedakan ingin itu dari lautan atau dari ombak? Kita tahu. Intinya kita tahu, pasti tahu. Kalau kita ada di posisi lautan, kita tahu. Ada beda antara kehendak dengan keinginan. Jadi kalau kehendak, kita benar-benar tahu bahwa aku lautan dan Riko ini ombak. Dan aku berkehendak ke Riko. Kalau keinginan, artinya si Riko ingin agar lautan ini memberikannya sesuatu. Bedanya di situ. Dan kita pasti tahu bedanya. Karena sangat-sangat berbeda. Nah, itu nanti kan kita tanggal 17 itu ada kelas online.
sama tanggal 10 Maret kita ada kelas offline workshop di Jakarta. Itu ada nggak sih, diajari nggak sih afirmasi, tapi basicnya bukan dari pikiran, bukan dari keterbatasan, tapi dari ketidakterbatasan. Afirmasinya dari kekosongan. Itu ada tekniknya nggak sih sebenarnya? Ada. Oh ada? Ada. Dan teman-temannya Mas Diko juga banyak yang menerapkan itu? Banyak, di tanpa pintu itu ada teknik itu. Oh, okay. Di tanpa pintu. Siap. Nah, ini kembali ke teman yang apa tuh namanya, ditagih hutang tadi ya, sama jatuh tempo tadi. Misal ada telepon, ada WA gitu, tetap diangkat, tetap dibalas kan? Disadari dulu rasa yang terpicu ketika ditelepon pinjol. Nggak usah diangkat dulu. Nggak usah diangkat dulu. Kalau rasanya udah biasa, baru diangkat. Ini ada temennya Om Joko ya, sama Om, ya itu ada. Dia itu terjerat pinjol, terus lari kemana-mana sampean. Terus akhirnya dia menyadari samskarannya ketika ditagih pinjol. Akhirnya sampai sekarang nggak ditagih. Selesai sendiri, nggak tahu gimana, nggak ada yang nagih sampai sekarang. Padahal nomor HP-nya ya tetap. Hanya menyadari, menerima perasaan pada saat ditagih tadi. Iya. Tapi testimoni semacam ini bisa menjadi jebakan bagi pendengar. Bener sih, tapi nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena normalnya orang hutang itu memang harus dibayar, tiba-tiba. Ini kan? Iya. Tapi testimoni kayak gini itu rawan menjadi jebakan bagi pendengar. Jadi pendengar pasti ingin meniru apa yang dialami oleh orang yang ada di testimoni. Tapi bagaimana kemudian merasionalisasikan kejadian itu menurut Mas Riko? Sesuatu yang nggak masuk akal kan sebenarnya kan, sama sekali tidak masuk akal. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Ya nggak usah dirasionalisasikan. Intinya ketika keajaiban itu kan sesuatu yang memang tidak bisa dirasionalisasikan. Artinya tidak usah dicoba dirasionalisasikan. Tidak usah dipikir. Tapi itu memang nyata ya. Memang nyata. Ketika pikiran sudah terlampaui lah, sudah diselami sampai kosong. Jadi sudah nemu ruang di mana pemikiran itu muncul. Iya, Mbak Mawar Kinasi testimoninya apa? Testimoni saya sendiri sudah membuktikan Mas Indra. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diperjelas ya, karena ini mungkin bisa jadi solusi biar orang-orang yang ditagih pinjol bisa lolos semuanya, nggak ada orang yang bisa pinjaman online gitu ya, karena udah lolos semua kan dengan teknik letting in ini, nggak ada yang bayar semua kan akhirnya. Tutup ya, platform pinjol di Republik ini tutup semua ya. Oke. Apa tadi pertanyaan dari teman kita tadi? Nah ini menarik nih. Ada orang yang belajar banyak hal ya, tapi belum tentu kemudian itu diterapkan, aku nggak tahu ya. Tapi kok rasa-rasanya dia pengen banget diakui eksistensinya gitu, pengen banget punya pengikut dan lain sebagainya gitu. Ya saya kan sedikit banyak bisa merasakan ya, oh ini eksistensi ya. Itu tuh gimana sih Mas cara mengubah perilaku kayak gitu tuh? Apa tidak perlu kita ubah dari sisi orangnya gitu misalnya ya? Kan nggak bagus juga kalau kemudian kita seolah-olah pamer ilmu pengen diikuti dan lain sebagainya gitu. Itu satu. Yang kedua, misal kita yang di lingkungan sekelilingnya gitu melihat teman kita kayak gitu, itu kita harus gimana gitu? Nah, ketika nggak ada orang lain kan, kembali lagi apa rasa atau sensasi yang dipicu oleh temannya Mas Hendra tersebut, rasa mangkel, rasa jengkel, ya itu yang kita biarkan masuk. Entah temannya Mas Hendra nanti berubah atau enggak, ya bukan urusannya Mas Hendra. Intinya ketika Mas Hendra selesai, ya sampai selesai sama orang itu kan, sampai nggak terganggu lagi. Mau dia jempalian sampai nggak terganggu, itu kan yang penting hasilnya. Ini ada pertanyaan di TikTok, bayar nggak pada TikTok ya? Enggak. Mas Hendra, Mas Diko, saya sudah mencoba untuk menerima rasa itu, tapi kok belum mengalami momen ya itu, kita perlu mundur lagi, menyadari atau menerima harapan-harapan terhadap momen keajaiban. Artinya kita belum benar-benar menerima kalau masih mengharapkan kita masih keajaiban. Iya. Masih ada harapan. Iya. Itu justru yang bikin lama. Iya. Belum benar-benar menyerah total. Belum benar-benar, iya, belum benar-benar terbuka lah. Itu jawabannya kakak ya. Jadi ketika kemudiannya diharap-harap adalah momen ahalnya, malah justru nggak datang-datang ya. Mas semisal merasa berkekurangan, bagaimana cara letting in-nya? Nah, rasa kekurangannya kan sama. Kalau kita berusaha penasaran, gimana sih rasanya rasa kekurangan ini? Pasti terakses di area dada nggak enak. Yaitu yang
dibiarkan masuk, dibiarkan kita mengalami secara total. Ketika kita berani mengalami secara total, ya rasanya lenyap, ombaknya pasti tenggelam dan selesai. Bagaimana cara menghadirkan perasaan yang memicu, Mas Riko? Ya kehidupan sehari-hari pasti memicu, misal kita ke mall, misalnya ke mall terus lihat barang mahal, pasti kan terpicu kalau memang ada samsara, rasa kekurangan. Kalau misal kita belanja di pasar terus melebihi melebihi biasanya kita belanja, kan sama aja, pasti terpicu kan kalau masih ada samsara kekurangan kan. Intinya jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Pencerahan itu tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Pencerahan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diam yang asli itu yang bagaimana, Mas Riko? Diam yang asli adalah ketika kita stay di posisi ruang dari semua keramaian. Keramaian di sini kan ada pemikiran, perasaan, maupun tubuh fisikal. Jadi kita perlu mencari tahu di mana pemikiran ini muncul dan kemana tenggelamnya. Sama, perasaan juga dari mana dan kemana tenggelamnya. Kalau kita bisa menemukan itu, akhirnya kita tahu bahwa sumber itu adalah diri kita sendiri.